Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 2301199 dari program studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan urgensi konstitusi negara untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Dua ahli terkemuka menyampaikan pendapatnya tentang konstitusi. Yang pertama dari Lord James Bryce. Beliau mengatakan bahwa konstitusi adalah kerangka masyarakat politik atau negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah ditetapkan. Lalu ahli yang kedua yaitu C.F. Strong. Beliau mengatakan bahwa konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu himpunan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan dan hak-hak yang diperintah serta hubungan antara keduanya. Lalu ada fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusional. Apa itu landasan konstitusional? Landasan konstitusional adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Organik, Peraturan Perundang-undangan, dan Konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar. Tadi merupakan pendapat dari Asti Mrianto pada tahun 2009. Lalu yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Apa maksudnya? Nah, dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pendapat dari Thoib dan Hamidi tahun 1999. Lalu konstitusi bersifat yang pertama membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Yang kedua, memberi suatu langkah hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang terakhir, menjamin hak-hak asasi warga negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara atau individu. Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai dua pengertian tentang konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Nah, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga-lembaga negara
dibentuk dan dijalankan. Lalu ada dinamika konstitusi. Dalam sejarah perkembangan undang-undang atau konstitusi di Indonesia, kita pernah mengalami 5 konstitusi yang berbeda dengan 5 periode yang berbeda. Periode yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dijalankan kepada tahun 1945 sampai dengan 1949. Periode yang kedua yaitu Konstitusi RIS, dijalankan pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Periode ketiga yaitu Undang-Undang Dasar 1950, dijalankan pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Periode keempat, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dijalankan dari tahun 1959 sampai dengan 1999. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, yang dijalankan dari tahun 1999 hingga saat ini. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan atau amandemen. Yang pertama, pada sidang MPR tahun 1999, yang kedua pada sidang MPR tahun 2000, yang ketiga pada sidang MPR tahun 2001, yang keempat pada sidang MPR tahun 2002. Lalu ada urgensi konstitusi negara. Nah, setelah disahkannya perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. Nah, inilah perbandingan sebelum dan sesudah amandemen. Pada sebelumnya ada 16 bab, sesudahnya ada 21 bab, sebelumnya ada 37 pasal, sesudahnya ada 73 pasal, sebelumnya ada 49 ayat, sesudahnya ada 170 ayat, sebelumnya ada 4 pasal aturan peralihan, sesudahnya ada 3 pasal aturan peralihan, sebelumnya ada 2 ayat aturan tambahan, sesudahnya ada 2 pasal aturan tambahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia sebagai hukum dasar. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nah, inilah tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Mulai dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ada TAP MPR, lalu undang-undang atau peraturan perundang-undangan, lalu peraturan pemerintah, lalu peraturan presiden, lalu yang terakhir ada Perda atau peraturan daerah. Nah, tata urutan ini mengabarkan hierarki perundangan mulai dari jenjang yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dalam sejarah politik hukum di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengalami beberapa kali perubahan, namun tetap menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Nah, itulah tadi pemaparan konsepsi dan urgensi konstitusi negara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.